Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali bertemu kembali bersama saya di sini Arin Hoirina, tentunya dalam acara kesayangan Anda yaitu Momongan, ngomong-ngomong seputar anak. Dan menjadi ibu adalah sebuah anugerah ya Bunda, terutama bagi ibu yang baru saja memiliki momongan. Nah, dan seringkali hari ini membuat hormon kortisol Bunda menjadi meningkat sehingga tingkat stres Bunda ini akan bertambah juga ya. Tapi tenang saja Bunda, di sini kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa, yaitu tema kita kali ini adalah me time. Nah, sudah bersama saya di sini ada Ibu Novita Endah Nuraini selaku psikolog. Selamat datang Ibu. Selamat, terima kasih Mbak Ari. Iya, dan kali ini kita akan berbincang tentang me time ya Bu ya. Iya. Mungkin masyarakat Temanggung ini belum paham atau belum familiar tentang me time ini Ibu. Nah, mungkin kita akan kasih tahu dulu untuk pemirsa di rumah, apa sih sebenarnya me time itu? Oke, memang mungkin untuk sebagian masyarakat belum paham artinya me time, tapi sebagian lagi, terutama untuk kalangan-kalangan milenial untuk saat ini ya, mungkin me time itu sudah bukan bahasa yang asing ya, yang sehari-hari kita pahami. Ya. Nah, adapun definisi me time itu sendiri adalah suatu waktu yang bisa kita gunakan untuk melakukan suatu kegiatan secara pribadi tanpa kehadiran orang lain. Nah, kegiatan itu bisa berupa aktivitas tertentu maupun hal-hal yang bukan merupakan aktivitas. Begitu Mbak Ari. Baik, jadi harus punya waktu tersendiri untuk ibunya ya, Iya. terutama untuk ibu baru ya. Sebenarnya bukan hanya ibu baru saja, semua ibu memerlukan. Baik. Bahkan ibu-ibu yang sudah punya anak banyak juga perlu ya Bu? Perlu, ibu sudah punya anak banyak, anak sedikit, anaknya sudah remaja, sudah dewasa, semua itu perlu me time. Nah, sebenarnya apa sih dampak kepada ibu ya, jika ibu tersebut tidak memiliki me time Bu? Oke, jadi begini, sebenarnya dampak itu tidak bisa kita lihat secara tiba-tiba, karena dampak itu adalah akumulasi dari berbagai macam kegiatan yang ibu itu lakukan setiap harinya. Jadi kalau untuk dampak yang kelihatan sendiri itu adalah bisa juga si ibu itu tiba-tiba merasa lelah ya, seringkali merasa lelah meskipun beliau tidak melakukan suatu kegiatan yang berarti ya. Ya, kegiatannya tidak berarti. Jadi capek-capek, ngapain ya saya tadi itu ngapain? Sering uring-uringan juga ya, ya Bu ya. Kadang-kadang tanpa ada masalah uring-uringan, jengkel, marah-marah sendiri, ngomel-ngomel sendiri. Jadi mungkin untuk bapak-bapak di sini ya, keluarga, kalau si ibunya sudah mulai ngomel-ngomel itu warning sebenarnya, itu kode. Butuh waktu sendiri Iya, ibunya betul, ya. Iya, jadi itu ada suatu kode. Jadi untuk bapak-bapak, terutama untuk pemirsa ya, harusnya ya kalau si ibu ternyata butuh me time untuk itu sendiri. Nah terus seringkali juga tiba-tiba pusing, nggak ngapa-ngapain. Saya tidak terlalu banyak pakai ginger, tidak terlalu banyak melek gitu kan, atau tidak terlalu banyak nonton TV, tapi kok saya pusing. Dikasih obat juga masih pusing. Obat, reaksi obat sudah selesai, pusing lagi lah seperti itu. Terus atau malah nafsu makan menjadi meningkat. Ya. Waduh, lapar terus bahaya ya. Tapi bukan berarti saya seperti ini lapar ya. Oh, tidak. Terus masih bagus lah. Gitu ya. Nah, jadi kontrol terhadap rasa lapar itu kurang. Jadi semuanya itu pengennya dimasukkan semua. Nah, itu beberapa hal yang membuat atau menunjukkan bahwa seorang ibu itu butuh me time. Walaupun sebenarnya itu tidak hanya patokan untuk ibu saja, tetapi untuk semuanya, semua jenis kelamin membutuhkan itu. Oke, Ibu. Nah biasanya kalau kembali lagi ya Bu ya, untuk ibu baru ini biasanya kan suka jadi kena baby blues gitu karena kaget gitu ya Bu ya. Aduh, saya kemarin pola tidur saya nggak seperti ini, kemudian kok 2 jam sekali harus bangun 24 jam gitu kan Bu. Nah itu gimana cara mengatasinya, menyiasatinya Bu? Oke. Kita kan nggak mungkin mengkondisikan si bayi ya, si baby nggak mungkin dong. Yang kita kondisikan adalah diri kita dan orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Terutama di sini adalah peran seorang suami, ya. Nah ini untuk bapak-bapak yang ada di rumah ya. Ya betul-betul. Jadi kadang-kadang seorang ibu baru, ya, dia melakukan penyesuaian dengan suami.
penyelesaian itu kan memerlukan waktu juga ya, karena kita ini lahir dari orang yang berbeda, tumbuh dengan lingkungan yang berbeda, pola asuh berbeda, cara pandang, cara pikir yang berbeda, semuanya berbeda, akhirnya membentuk suatu keluarga. Tentunya kan ada hal-hal yang memang selalu berbeda, dan itu tidak bisa dicocok-cocokkan, itu hanya saling memahami saja. Nah, dari situ butuh pengertian dari si bapak itu, ya, bahwa seorang ibu itu membutuhkan support secara fisik dan psikis, ya. Tidak hanya secara fisik saja, mungkin oke, bapak bantuin pekerjaan di rumah, ya, atau mungkin bapak, saya kan udah cari uang, saya tuh secara finansial sudah harus mencukupi, kamu dong yang di rumah. Sedangkan pekerjaan di rumah itu nggak ada selesainya, ya kan? 24 jam, 7 hari, 365 hari setahun, iya betul. Ngurusin rumah juga. Ngurusin anak itu tidak ada deadline-nya. Ya, tidak bisa, jam segini anak harus tidur, anak dipaksa tidur, nggak bisa. Nah, itu harus ada pengertian dari seorang bapak bahwa beban itu harus dibagi. Oke, mungkin pada saat bayi, si ibu tidur dulu deh. Bapak-bapak biasanya kan begadang ya, ya kan, daripada nonton bola sampai jam 1, ngomong anak dong sambil nonton bola enggak apa-apa. Bagi-bagi tugas gitu ya, Bu, betul. Si ibu suruh tidur dulu. Nanti jam 2 malam ya kan, pada saat bapak sudah mulai ngantuk, ibu bangunin, bu gantian ya, melean ya, karena si anak itu biasanya kayak kalong ya, ya kan, tidurnya di siang hari, malam bangun. Nah, itu gitu dan itu tuh nggak bisa kita kondisikan, memang seperti itu seorang bayi. Nah, si ibu melek, bapak tidur. Nah, dari situ apa? Akhirnya apa? Tumbuh saling sikap membantu, saling memahami kebutuhan masing-masing, sehingga insya Allah ibu akan menjadi lebih menerima keadaan, lebih bahagia dalam menjalani kehidupan. Itu sih sepertinya seperti itu. Baik. Jadi memang harus gantian gitu ya, Bu ya, harus untuk mengurus anak, jangan ibunya emang terus enak ya. jadi Betul. ibu ya kan. Baik. Nah, perbincangan kita akan kita bahas lagi nih, Bu, akan lanjut lagi, namun kita rehat sejenak setelah yang satu ini, Bu.